matriks ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi utama yaitu determinan matriks, sedikit saya mau jelaskan terlebih dahulu sedikit penjelasan ya terkait untuk kita mengenali ya untuk agar kita kenal ya jenis-jenis matriks ya. Nah, matriks ini ada beberapa jenis ya. Ada yang dinamakan matriks bujur sangkar atau persegi. Ini tentu adik-adik sudah paham ya. Artinya bahwa suatu matriks yang berordo M kali N ya. Ini M, salah tulis M kali N. Dan bentuknya ya persegi ya. Seperti itu. Dan seperti contohnya ini matriks A berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan ordo 2 kali 2. Nah, kemudian berikutnya kita mengenal yang namanya matriks nol ya. Nah, kalau dia matriks nol berarti setiap elemen ataupun entry ataupun unsur di dalam matriks tersebut adalah bilangan nol ya. Contoh ini. Ini adalah matriks O ya. Berordo 3 kali 2 ya. Kan baris dikali kolom ya. Berarti barisnya 3, kolomnya 2 ya. Ordonya 3 kali 2. Nah, ini adalah entry ataupun elemennya semuanya adalah bilangan nol sehingga ini dikategorikan sebagai matriks nol. Oke. Ini sifat-sifatnya. Oke. Kita lanjutkan jenis-jenis matriks lainnya untuk kita mengenal. Ada namanya matriks diagonal ya. Matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya. Nah, ini kata kuncinya ya. Semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya, elemen atau unsur atau entry-nya ya, itu adalah nol. Berarti selain daripada diagonalnya, itu yang selain daripada itu maka nilainya nol ya. Nah, contoh misalnya matriks D ya, berordo 3 kali 3. Nah, ini diagonalnya ini adalah diagonal matriks. Nah, selain daripada diagonalnya, baik di atas ya, baik di atas maupun di bawahnya itu bernilai nol. Oke. Nah, ini adalah matriks diagonal. Oke, berikutnya adalah matriks skalar ya. Matriks dikatakan matriks skalar kalau matriks diagonalnya matriks diagonal ya, yang semua elemen pada diagonal tersebut bernilai sama ya. Contoh ini adalah matriks D berordo 3 kali 3. Diagonalnya ini ya, nilainya sama semua ya, 5, 5, 5 ya. Selain daripada itu, di atas dan di bawahnya bernilai 0 ya. Jadi matriks skalar itu adalah matriks diagonal dengan catatan ya. Jadi matriks skalar itu adalah matriks diagonal. Yang pertama, dia matriks diagonal. Artinya nilai di atas dan di bawah diagonalnya itu bernilai 0 ya. Nilai di atas dan di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Itu matriks diagonal. Yang kedua, kunci yang kedua, kalau dia matriks skalar, diagonalnya ini nilai elemen di dalam diagonalnya itu sama ya. Elemen diagonalnya sama. Nah, ini adalah 5, 5, 5. Oke, jadi ini adalah matriks skalar ya. Matriks skalar itu kata kuncinya 2. Dia berupa matriks diagonal dan dia elemen diagonalnya sama. Oke. Berikutnya adalah matriks identitas ya. Nah, matriks identitas itu adalah matriks skalar ya, yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 ya. Dia adalah matriks skalar ya, di mana di atas dan di bawahnya 0, kemudian diagonalnya sama. Tetapi kalau nilainya itu 1, berarti dia matriks identitas ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal ada namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Bagaimana itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen bawah diagonal utamanya bernilai 0 ya. Contoh ini adalah matriks, taruhlah ini adalah 1, ini 2 ya. Nah, ini adalah contoh 1 ya. Jadi matriks persegi ini bentuknya persegi ya,
yang elemen di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Nah, ini ya. Selain daripada itu ada nilainya ya. Ini. Nah, kemudian matriks segitiga bawah artinya segitiganya ini di atas ya, yang punya nilai itu di atas. Di bawahnya bernilai 0. Nah, kemudian matriks segitiga bawah ya kebalikannya. Berarti yang bernilai itu di segitiga bawah ya. Nah, di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, itu adalah matriks segitiga bawah. Oke. Oke, jadi itu kira-kira sedikit pengenalan terkait jenis-jenis matriks ya. Untuk kita kenali. Oke, sekarang kita masuk kepada materi utama kita, yaitu determinan matriks. Nah, setiap matriks persegi atau bujur sangkar ini memiliki nilai determinan ya. Nah, nilai determinan dari suatu matriks ini merupakan suatu skalar ya. Artinya nanti dia akan mempunyai suatu nilai ya. Nah, jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular ya. Jika ternyata diperoleh determinan matriks A misalnya ya, itu nilainya adalah 0, maka dia disebut dengan matriks singular. Selain daripada itu maka bukan matriks singular ya. Oke, jadi ini kira-kira pengenalan awal terkait matriks. Nah, bagaimana notasi determinan ya, atau determinan matriks ya. Misalkan matriks A ini merupakan sebuah matriks bujur sangkar. Maaf ya. Fungsi determinan dinyatakan oleh det A dalam kurung A ya. Ini kita bicara notasi determinan ya. Nah, jumlah determinan det A disebut determinan A ya. Det A sering juga dinotasikan seperti ini penulisannya ya. Ini artinya determinan A ya, atau det A. Oke, jadi ini kira-kira notasi determinan matriks. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Pada matriks berordo 2x2, bagaimana kita menghitung determinannya? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah matriks A berordo 2x2, 2 baris 2 kolom. Elemennya ada A11, A12, A21, A22 yang menyatakan A11 berarti elemen pada baris 1 kolom 1 ya. A12 elemen pada baris 1 kolom 2. A21 elemen pada baris 2 kolom 1. A22 elemen pada baris 2 kolom 2 ya. Itu mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Itu materi kita pekan lalu. Nah, bagaimana kita menghitung determinan A, matriks A ya? Caranya adalah kita mengalihkan ini diagonalnya ya. Jadi A11 ini dikali dengan A22. Bukan A11, maaf. A11 dikalikan dengan A22 ya. Jadi A pada baris 1 kolom 1 dikalikan dengan A atau elemen pada baris 2 kolom 2. Kemudian berikutnya adalah dikurangi ya. Jadi ini dikalikan kemudian dikurangi ini dikali ini ya. A baris elemen baris 2 kolom 1 dikalikan dengan elemen baris 1 kolom 2. Oke. Sehingga dia nanti akan seperti ini. Ya. Jadi kalikan diagonalnya. Jadi A11 dikali A22 ya. Dikurangi ini tanda operasinya ini harus ingat ya, ini dikurangi. Oke. Dikurangi dengan A21 dikali A12 atau A12 dikali A21 sama saja ya. Nah, jadi A12 dikali A21. Oke. Nah, itu. Jadi itu adalah cara mendapatkan atau menghitung determinan matriks
kalau dia berordo 2 kali 2. Oke, ini yang perlu digarisbawahi ya. Kalau dia berordo 2 kali 2, maka perhitungannya begini ya. Tapi kalau dia bukan ordo 2 kali 2, misalnya 3 kali 3, maka beda cara perhitungannya ya. Ini untuk ordo 2 kali 2. Contoh. Nih ya. Ini adalah matriks A. Ini adalah matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 2, 5, 1, 3. Hitung determinan A ya. Nah, kita tulis begini. Determinan A 2, 5, 1, 3 berarti 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Dikurangi ya. 1 kali 5 atau 5 kali 1 sama itu adalah 5 ya. Berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Berarti determinan matriks A pada contoh ini nilainya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada matriks 3 kali 3 ya. Kalau tadi itu adalah matriks 2 kali 2 dengan cara perhitungannya, mohon diingat caranya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada matriks 3 kali 3. Nah, ini beda. Nah, ada beberapa cara sebenarnya kita bisa melakukan perhitungan determinan matriks 3 kali 3. Yang pertama adalah dengan metode Sarus ya. Nah, pada matriks 3 kali 3 atau berordo 3 kali 3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode Sarus salah satunya ya. Nah, metode Sarus ini hanya berlaku untuk matriks berordo atau berdimensi 3 kali 3 ya. Bagaimana itu metode Sarus? Begini metode Sarus ya. Jadi misal matriks A ya, ada elemennya ini A11 dan seterusnya ya. Nah, caranya adalah kita tuliskan lagi A11 di sebelahnya. Di sini A11, A21, A31 ya. Kemudian yang ini juga A12 ya, seperti ini. Ya, jadi kita lihat saja di sini. Nah, jadi kita tuliskan lagi A11, A21, A31. Kemudian di sebelahnya tulis lagi A12, A22, A32. Oke. Nah, kemudian A11, A22, A33 itu kita kalikan. Ya. Ini kita kalikan ya. Kemudian ya jadi ini A11. Jadi determinan matriks A itu sama dengan menggunakan metode Sarus. Sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ya diagonalnya. Nah, kemudian ditambah ya. Ditambah. Ini lagi. A12 dikali A23 dikali A31 dikasih lewat. Jadi tadi yang pertama kan ini ya. Yang pertama itu yang ini. A12 dikali A22 dikali A33. A11 dikali A22 dikali A33. Berikutnya itu yang ini. A12 dikali A23. Terus kan tadi kita tulis di sini jadi dikasih di sini tuh ada A31. Berarti dikasih ketemu dengan A31 ya. Nah, ini yang hijau. Jadi A12 dikali A23 dikali A31 ya. Ini A12 dikali A23 dikali A31. Kemudian ditambah lagi. Ya. A13 ditambah A21 ditambah A32. Ya, yang ini. A13 dikali A21 dikali A32. Oke, ini ditambah 3 ini. Nah, kemudian sekarang kita balik ya. Diagonal ini lagi ke atasnya ke kanan. Jadi nah, setelah kita tambahkan tadi 3, selanjutnya kita kurangi ya. Kita kurangi ini hasil perkalian ini ya. Jadi A31 dikali A22 dikali A13 ya. A31 dikali A22 dikali A13. Nah, kemudian dikurangi lagi. Yang ini. A32 dikali A23 dikali A11 ya.
A32 dikali A23 dikali A11. Oke, dikurangi. Kemudian dikurangi lagi satu lagi yang ini. A33 dikali A21 dikali A12. Oke. A33 dikali A21 dikali A12. Oke, ini dikurangi. Jadi, ini adalah metode Sarus. Ya, jadi ini untuk 3 kali 3, orde 3 kali 3 ya. Jadi dilihat ini tanda operasinya ini plus 3 ya. Plus ini ditambah ini. Kemudian yang ini minus ya. Dikurang gini. Ini minus, ini minus ya. Nah, ini adalah metode Sarus untuk matriks berordo 3 kali 3. Jadi ini metode Sarus hanya berlaku untuk matriks berordo 3 kali 3. Selain daripada 3 kali 3 tidak berlaku ya. Adapun cara penggunaan metode matriks Sarus dengan ini tadi ya, dengan menghitung seperti ini. Oke. Oke, itu metode Sarus. Contoh ya, metode Sarus. Ini matriks A berordo 3 kali 3, elemennya ini. Carilah nilai determinan dengan menggunakan metode Sarus ya. Kita tulis determinan A ya. Nah, caranya berarti kita bikin dulu lagi di sini minus 2, minus 1, 2. Kemudian 2, 1, 0. Nah, kemudian pertama kita kalikan ini ya. 2 kali minus 2 kali 1 dikali minus 1. Oke, yang ini. Nah, kemudian ingat ditambah yang ini. 2 kali 3 kali 2. Oke, 2 kali 3 kali 2. Nah, kemudian ditambah minus 3 kali minus 1 kali 0. Ya. Nih. Ups. Kok beda ini caraku? Kita kasih sama saja ya. Nah, ini ya. Minus 3 kali minus 1 kali 0. Oke. Nih. Minus 3 kali minus 1 dikali 0. Nah, kemudian dikurangi ya. Dikurangi ini. 2 kali 1 kali minus 3. Ya. 2 dikali 1 kali minus 3 sama saja, ataukah kita tulis minus 3 kali 1 kali 2 sama ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah 0 dikali 3 dikali minus 2 atau minus 2 dikali 3 dikali 0 sama ya, itu dikurangi. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi minus 1 kali minus 1 kali 2 atau 2 kali minus 1 kali minus 1 ya. Itu dikurangi. Oke. Hasilnya kita dapatkan ya. Ini 2, 12, 0, 6, 0, 2. Oke, hasilnya adalah determinan matriks A pada contoh ini dengan menggunakan metode Sarus itu adalah 18. Oke. Nah, sekarang ada namanya minor ya, atau kalau saya lebih suka ini menyebutnya juga metode, karena kita juga bisa menghitung dengan cara minor ya. Dan sebenarnya saya lebih ya metode Sarus tadi bagus ya. Metode Sarus tadi bagus, tapi dia hanya bisa untuk matriks berordo 3 kali 3 ya. Dia hanya dibatasi hanya untuk 3 kali 3 saja. Nah, kalau dia metode minor ya, itu bisa ordo 3 kali 3, bisa juga ordo 4 kali 4 ya. Nah, itu. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan ini ya? Dimaksud dengan minor unsur A, I, J adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke N tadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Dinotasikan dengan MIJ. Ya. Ini mungkin kita bingung-bingung maksudnya apa, kita langsung lihat contohnya ya. Jadi ini dinotasikan dengan MIJ, contoh minor dari elemen A11 ya. Kalau saya jadi ada matriksnya, ada minornya ya. Contoh misalnya
kita kita diminta minor dari elemen A11 ya. Ini minor dari elemen A11 ya. Nah, kita lihat elemen 11 itu berada di baris ke-1 kolom ke-1 ya. Sehingga kalau saya sukanya metode saya seperti ini ya. Nah, ini mungkin sebentar kita lihat dari slide ini, mungkin beberapa slide ke depan itu bahasanya mungkin agak sulit dimengerti ya. Tapi kalau saya akan perlihatkan cara membuatnya supaya lebih mudah lah ya. Nah, cara saya ya, metode saya itu adalah kita lihat elemennya ya, elemen A11 berarti dia berada di yang ini, berarti ya elemen A11 dia berada di baris 1 kolom 1 ya. Nah, berarti kalau dia berada di baris 1 kolom 1 maka saya coret ini baris 1, kemudian saya coret juga kolom 1 ya. Karena dia berada di baris 1, ini baris 1 kolom 1, maka baris 1 saya coret, kolom 1 saya coret. Selain daripada itu, itulah yang menjadi minornya ya, berarti minornya adalah ini. Oke. Nah, jadi penulisan minor itu berarti M11 itu adalah A22, A23, A32 dan A33 ya, ini minornya. Contoh lagi misalnya contoh yang diminta adalah minor dari elemen A12 misalnya ya. A12 kan berarti yang ini ya. Dia berada di baris 1 kolom 2 ya, oke. Maka karena dia berada di baris 1, maka saya coret baris 1 dan dia berada di kolom 2 ya. Maka saya coret kolom 2 ya. Nah, dia kan berada di baris 1 kolom 2. Baris 1 saya coret, kolom 2 saya coret. Sisanya yang tidak saya coret itulah yang menjadi minornya. Oke, sehingga minornya adalah ini. Nah, itu yang saya tidak coret. Sehingga kalau saya tulis M12 itu sama dengan A21, A23, A31, A33. Oke. Nah, itu. Jadi itu cara saya yang lebih mudah ya. Daripada kita harus pakai mendefinisikan cara ini ya, order ke N tadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Nah, itu pas mungkin kita agak bingung memahaminya, tapi kalau pakai cara saya dengan mencoret lokasi elemen tersebut ya, dan menyisakan yang tidak tercoret, itulah yang menjadi minornya. Oke. Nah, ini adalah contoh matriks 3x3. Nah, kalau dia matriks 4x4, ini kan yang di bawah ini adalah matriks A berordo 4x4. Ya sama ya. Nah, kalau kita cari minornya untuk elemen A11, berarti dia di A, elemen di baris 1 kolom 1, maka baris 1 saya coret, kolom 1 saya coret. Nah, sehingga tersisa adalah minornya yang ini ya. A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44 ya. Sama kalau misalnya saya diminta misalnya A13 ya. A13. Nah, berarti A13 berarti dia berada di baris 1, saya coret baris 1, kolom 3, saya coret kolom 3. Berarti selain daripada yang saya coret, itu adalah minornya. Dalam hal ini minornya adalah M13 itu adalah A21, A22, A24, A31, A32, A34, A41, A42, A44. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah pencarian minor ya. Nah, kenapa kita perlu cari minornya ya? Karena ini nanti terkait dengan bagaimana kita menghitung determinan ya. Selain daripada metode Sarus tadi ya. Saya biasa bilang metode metode minor lah istilahnya. Oke. Sehingga
Kalau misalnya kita lihat minor-minor dari matriks A, ya, diketahui ada matriks A, ordonya 3 kali 3, ya, maka yang tadi ini, ya, ini adalah matriks A berordo 3 kali 3 ini. Nah, sekarang dilihat M11, ya, tadi ini M11, ya, A22, A23, A32, dan A33, ya, ini M21. M21 berarti M21 dia di baris kedua, baris 2 saya coret di kolom 1. Nah, berarti yang tersisa adalah ini, A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33, betul, ya. Nah, M31 minor 31, ya, coret, hapus dulu. 31, ya, berarti ini, ya, dia berada di baris ketiga, saya coret baris 3 kolom 1, berarti minornya adalah ini, A12, A13, A22, A23, ya, oke, A12, A13, A22, A23, betul, dan seterusnya, ya. Nah, M12, M22, M32, M13, M23, dan seterusnya. Oke, sudah paham caranya? Kita lanjutkan. Nah, ketika nanti kita mau menghitung determinan matriks dengan metode minor tadi, kita perlu tahu yang namanya kofaktor matriks, ya. Karena nanti dia berhubungan dengan tanda operasinya, ya, apakah plus atau minus, ya. Nah, itu, ya. Jadi kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan ini, ya. Cij itu sama dengan minus 1 pangkat I plus J Mij. Contoh, kofaktor dari elemen A23, ya. Sehingga A-nya 2-nya I, J-nya berarti 3. Berarti kita tulis C23, ya. C23 sama dengan, masukkan di rumus ini, minus 1 pangkat I-nya 2, ya, pangkat I plus J berarti pangkat 2 plus 3. M23, ya, M23 sama dengan minus M23, ya. Nah, ini sama dengan minus M23. Jadi nanti dia kira-kira begini. Untuk elemen ini positif, untuk elemen ini, ya. Jadi nanti pada saat kita hitung, tanda operasinya itu selang-seling, ya, plus minus dan seterusnya. Mungkin masih bingung-bingung. Sebentar kita lihat contohnya, ya. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan dengan yang lebih mudah dipahami, ya. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya teorema Laplace, ya. Nah, determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya, ya. Nah, kofaktornya kan tadi sudah paham, ya. Jadi kalau dia baris seperti ini, ya. Kalau dia kolom seperti ini, ya. Nah, ya, ini, ya, saya tidak perlu bacakan, ya. Nah, mungkin masih bingung-bingung, sebentar kita lihat bagaimana aplikasinya ini, ya. Nah, ini tadi, ya, masalah kofaktor sama teorema Laplace kita akan lihat di sini. Determinan dengan ekspansi kofaktor pada baris. Misalkan ada sebuah matriks A berordo 3 kali 3, ya, ini matriks A berordo 3 kali 3. Determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama, ya. Jadi ini tadi yang saya bilang metode minor, ya, yang ada kofaktornya, kemudian ada teorema Laplace, ya. Nama lainnya juga metode ekspansi kofaktor, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, yang baris pertama, ya. Nah, baris pertama itu berarti A11, A12, A13, ya. Nah, berarti kan sesuai dengan yang di rumusnya ini, di dua slide di atas ini, itu berarti kita kalikan, ya. A11 dikali dengan C11 ditambah A12 dikali dengan C12
ditambah A13 dikali dengan C13 ya. Nah, C11 ini apanya namanya? Ininya ya, ini C1. Itu tadi C11 berarti ini nanti M11 ya. Nah, berarti A11 M11 kemudian dikurangi ya. A12 M12 ya. Kemudian ditambah karena tadi kan saya sudah jelaskan di sini bahwa nanti dia terkait dengan penulisan apa namanya? Simbol operasinya ya. Plus minus seperti itu. Nah, A1 jadi ini tadi plus ya, kemudian minus, kemudian plus lagi. A13 M13 ya. Apa namanya ini minornya ya. Jadi A11 ya. Ini A11 dia ada di baris 1, hapus baris 1, kolom 1, hapus kolom 1, maka ini minornya. Maka M-nya adalah ini A22, A23, A32, A33 ya. Berarti kita tulis dulu A11 di depan. Kemudian diberikan tanda seperti ini A22, A23, A32, A33. Nah, kemudian dikurangi ya. Ini kan positif di sini di depannya cuma tidak ditulis. Kemudian dikurangi A12 ya. A12 berarti yang ini ya. Dia berada di baris ke-1 A1 kolom kedua ya. Berarti minornya adalah ini A21, A23, A31, A33. Oke. Nah, tapi ditulis di depan itu A12 ya. A12, A21, A23, A3 dan seterusnya. Nah, setelah tanda minus positif lagi ya. Nah, positif ini kan baris pertama, berarti A13 lagi ya. A13 berarti dia di baris 1 kolom ketiga. Berarti ini adalah minornya. A21, A22, A31, A32 ya. A13-nya ditulis di depan sini. Ini tadi A12, ini A11. Ini adalah elemen baris pertama. Ya, A11, A12, A13 dengan minornya masing-masing ya. Nah, tanda operasinya plus, kemudian minus, kemudian plus ya. Seperti itu. Sesuai dengan peraturan yang 2 slide di atas ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi kalau misalnya contoh ya. Contoh tadi nilainya tidak ada nilainya ya. Oke, kita coba bikin contoh ya. Matriks A berordo 3 kali 3 ya. 2, 5, 4, 3, 1, 7, 9, 6, 8. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Kita mau hitung determinan A ya. Hitung determinan A dengan menggunakan metode ini ya. Jadi answernya di sini ya, jawabannya. Saya bikin jawabannya di sebelah kanan. Jadi determinan A itu sama dengan yang baris pertama dulu ya. Kita lihat baris pertama 2 ya, 2. Kemudian 2 itu berada di baris 1 kolom 1. Berarti minornya adalah 1, 7, 6, 8 ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi positif, maka ini minus ya. Minus yang 5 lagi, 5. Berarti dia 5 itu di ini 5 ya. 5 itu di baris 1 kolom 2. Berarti minornya adalah 3, 7, 9, 8. Oke, kemudian positif lagi 4. 4 dia ada di baris 1 ya, kolom 3. Berarti minornya adalah 3, 1, 9, 6. Oke.
Jadi ini tadi positif ya. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Nah, sehingga ini berarti ini tinggal matriks berorder 2 kali 2 ya. Nah, matriks berorder 2 kali 2 itu caranya sudah kita pelajari tadi, tinggal kali diagonal ya. Jadi yang ini saya tuliskan di sini 2 dalam kurung 6 1 kali 8 dikurangi ya, ingat dikurangi 6 kali 7 atau 7 kali 6 kali 7 42 ya. Nah, kemudian dikurangi 5 dalam kurung 3 kali 8 24 dikurangi 7 kali 9 63. Oke, kemudian ditambah 4 dalam kurung 3 kali 6 18 dikurangi 1 kali 9 9. Oke, jadi ini tinggal kita hitung ini 2 ya. Nah, berarti 2 kali 8 dikurangi 42 berapa sekian ya. Kemudian dikurangi 5 dikali 24 dikurangi 63 berapa? Ditambah 4 kali 18 kurang berapa ya? Nah, nanti dapat jawabannya satu angka ya. Nah, itu adalah jawaban untuk matriks matriks A ya, berorder 3 kali 3 ya. Ini jawabannya adalah ini. Nah, itu jadi itu kira-kira contoh penggunaannya. Nah, contoh yang baris kedua ya. Baris kedua tadi yang ini ya. A21, A22, A23. Ya, berarti A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22 ditambah A23 dikali C23. A21 dikali minor M21 dikurangi A22 dikali minor 22 ditambah A23 kali minor 23 ya. Berarti A21. Dia di baris kedua ya, A21 baris kedua saya coret kolom ke-1. Berarti minornya adalah ini, A12, A13, A32, A33 ya. A12, A13, A32 dikurangi M22 ya, tambah ini seterusnya. Oke. Demikian juga untuk baris yang ketiga ya. Nah, yang baris ketiga berarti A31, A32, A33. A31, C31 dan seterusnya ya. Dikali minornya masing-masing. Cara mendapatkan minornya tadi, kalau A31 berarti dia di baris ketiga kolom ke-1. Coret, yang lainnya itu adalah minornya. Nah, kemudian ini tanda operasinya minus ya, plus. Oke, itu. Sehingga didapatkan. Oke. Nah, contoh ya. Nah, ini kita masih bicara dengan ekspansi. Ini kita bicara kolom ya. Kalau tadi itu baris ya, ini kita lihat kolom ya. Sama juga kalau kolom ya. Ini kan berarti di cek di kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Ini contoh matriks A berorder 3 kali 3 sama contohnya. Kemudian ini kolom pertama ya. Kolom pertama berarti ini A11, A21, A31 ya. A31 dikali ininya. Nah, kemudian dikali dengan minornya ya. Kemudian tanda baca minus. Nah, dikali minornya plus. Nih, jadi contoh minornya A11. Ya sama. Baris 1. A11 berarti kalau baris 1 kolom 1 ya, berarti ini minornya A22, A23, A32, A33. Oke. Kemudian dikurang. Sama caranya ya. Nah, seperti itu seterusnya. Demikian untuk kolom kedua ya. Dan kolom ketiga. Caranya sama seperti ini. Sudah paham? Oke. Nah, sekarang jadi kalau mau cari tadi dengan metode ini juga bisa ya. Determinan matriks dengan metode ini bisa ya. Jadi kita ini saja salah satu saja apakah kita
seperti tadi contoh saya ya, saya pakai baris pertama saja, itu kita dapat nanti berapa determinan matriksnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia matriks segitiga ya. Tadi saya sudah jelaskan di jenis-jenis matriks bagaimana yang dimaksud dengan matriks segitiga. Ya, ada segitiga atas, segitiga bawah ya. Bagaimana mencari determinannya ya. Nah, jika A adalah matriks segitiga bujur sangkar berupa segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai determinan A adalah hasil kali diagonal matriks tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan matriks itu matriks segitiga ya, baik itu matriks segitiga atas maupun segitiga bawah ya. Nah, seperti tadi jenis sudah kita pelajari di jenis-jenis matriks, maka cari determinannya langsung ya. Langsung saja kalikan diagonalnya ya. Nah, dengan rumus ini. Nah, contoh. Contoh tadi yang kalau dia matriks 4 kali 4 ya. Kita lihat yang ini. Itu langsung kita kali ini diagonalnya. Kalau dia matriks segitiga, itu catatannya. Berarti A11, A2, A2, A33, A44 ya. Ya. A11 A dikali A22 dikali A33 dikali A44 kalau dia ordo 4 dan seterusnya ya. Nah, berarti kan contohnya kalau begini ya langsung saja kali ini. Kalau dia matriks segitiga. Ya, langsung kali. Determinan A berarti 2 dikali minus 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4 dapat minus 1296. Ini adalah determinan A, matriks A ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana determinan matriks ya. Ini kalau dia matriks segitiga. Mungkin sebelum saya lanjut materi transpose, kalau saya kan tadi memberikan contoh itu yang ini adalah matriks yang ini tadi ini adalah menghitung determinan matriks berordo 3 kali 3 ya. Kalau dia misalnya berordo 4 kali 4 seperti ini ya. Nah, bagaimana hitung determinannya dengan metode-metode yang itu tadi minor dan lain sebagainya ya. Nah, itu saya contohkan misalnya di sini ya. Oke, misalnya kita punya matriks A berordo 4 kali 4. Kalau yang tadi kan saya sudah contohkan ini berordo ini ya 3 kali 3. 254, 317, 968 ini 3 kali 3. Caranya begitu tadi. Akhirnya kita dapat ordo 2 kali 2, kemudian ordo 2 kali 2 itu kita hitung dengan diagonal-diagonal tadi. Mengalihkan diagonal begini, kemudian dikurangi dapat ya. Nah, kalau misalnya dia 4 kali 4 ya, saya coba di sini. Misalnya dia matriks A itu sama dengan 7, 4, 1, 5 ya. 2, 9, 3, 1 ya. Atau tadi ini misalnya 0 ya. 0 ya. Kemudian ini kemudian 8, 0, 5, 6 ya. Kemudian 4 ya. 4, 3, 9, 5. Oke. Nah, ini berarti ordo 4 kali 4 ya. 4 baris 4 kolom. Nah, bagaimana kita hitung determinan A? Det A itu sama dengan, nah itu kita misalnya ya
ada tips ya, kalau misalnya lihat begitu, lihat yang paling banyak mengandung 0 ya. Kalau misalnya ada baris atau kolom yang di situ ada 2 nolnya, maka mulai dari situ ya. Nah, contohnya di sini tidak ada yang lebih dari 2 nolnya ya, yang ada 1 nolnya ya. Jadi kita mulai saja dari baris pertama. Kita hitung saja dari baris pertama ya. Nah, jadi pertama adalah 7 ya. Nah, 7 ya, kemudian dikalikan ya. Nah, 7 itu berada di baris 1. Kita hapus baris 1, kolom 1. Berarti minornya adalah ini. 9, 3, 1, 0, 5, 6, 3, 9, 5. Oke. Nah, kemudian minus ya. Berikutnya adalah 4. 4 ya. Ini sebenarnya mirip caranya berapa tadi ini? Mirip caranya dengan matriks ini ya. 3 kali 3. Tadi berapa ya di sini? Anggaplah ini 4 ya. Ini apa ini 2 lah ya. Oke. Nah, berarti 4 berarti dia di baris 1 kolom 2. Selain daripada itu adalah minornya 2, 3, 1, 8, 5, 6, 4, 9, 5. Oke. Kemudian plus lagi ya. Tadi plus, minus, plus. Oke. Kemudian 0 ya. 0. Berarti dia di baris 1 kolom 3 ya. Selain daripada itu berarti 291, 291, 8, sorry ya, 806, 4, 3, 5 ya. Oke. Nah, kemudian dikurang lagi yang 5. Oke. Berarti dia di baris 1 hapus, kolom 4 hapus. Berarti 7, 4, 0, 2, 9, 3, 805. Sorry. Salah. Baris 1 dihapus ya, karena dia di baris 1. Berarti 293, 805, 439 ya. 439. Oke. Nah, nanti berarti ini kita punya matriks ordo 3 kali 3. Nah, ini kita determinankan lagi ya. Jadi nanti 7, kemudian yang itu kita kita hitung dulu yang determinannya ya. Jadi ini tadi 931056, kemudian 395 ya. Berarti misalnya 9 ya. 9 nah, berarti 5695 ya. Nah, nanti kita akan dapat ordo 2. Jadi kita selesaikan yang ordo 3 dengan cara ini. Nah, kemudian kita dapat ordo 2. Nanti ordo 2 terakhir kita kalikan diagonal sampai akhirnya nanti dapat ya. Jadi gini kita selesaikan dengan perhitungan determinan 3 kali 3 yang caranya sama dengan ini tadi ya. Dengan menentukan minornya ya. Nah, setelah itu dapat itu apa namanya? Nah, setelah itu dapat, jadi ini sebentar terakhir baru kita kalikan dengan depannya ya. Kita selesaikan dulu matriksnya. Setelah itu dapat matriks 2 ya. Nah, nanti matriks 2 selesaikan dengan perhitungan matriks 2 ordo 2 kali 2 yaitu kalikan diagonalnya ya. Nah, nanti kalau sudah dapat baru dikalikan dengan itu, nanti hasilnya dapat baru dikalikan dengan 7, kemudian dioperasikan, dapatlah jawabannya untuk determinan matriks A yang berordo 4 kali 4 ya, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi miriplah dengan matriks 3 kali 3, tapi kan berarti dia langkahnya lebih banyak ya.
langkahnya berarti pertama itu kalau yang 3x3 kan langsung langsung matriksnya 2x2 ya, diselesaikan dengan perkalian diagonal. Nah, kalau yang matriks 4x4 ya, pertama itu kita harus selesaikan dulu matriks 3x3 dengan cara begini tadi ya, yang pakai minor-minor. Nah, baru kemudian dilanjutkan step berikutnya, dapat yang matriks 2x2, diselesaikan dengan perkalian diagonal sampai akhirnya nanti dapat hasil akhirnya. Oke, nah begitu kira-kira. Oke, jadi itu kira-kira terkait determinan ya, determinan matriks. Nah, sekarang kita masuk kepada transpose matriks ya. Sedikit refresh kembali terkait transpose matriks. Saya rasa adik-adik sudah paham bagaimana dengan transpose matriks ya. Jadi kalau suatu matriks berordo M kali N, maka transpose A dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan kebalikannya N kali M. Yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kolom keduanya adalah baris kedua dari A, demikian juga dengan kolom ketiganya adalah baris ketiga dari A dan seterusnya. Nah, contohnya ini ya, matriks A berorder 2x3, elemennya 131 413. Transposnya ya adalah kita tinggal bikin yang ini jadi kolom, yang ini juga jadi kolom, jadi baris jadi kolom seperti itu ya. Jadi 131 di baris menjadi 131 di kolom ya. 413 di baris menjadi di baris kedua menjadi 413 di kolom kedua ya. Jadi yang tadinya berorder 2x3 ya menjadi 3x2 ya, baris kali kolom. Nah, seperti itu transpose matriks. Saya rasa sudah tahu, sudah paham, jadi tidak perlu kita jelaskan secara detail ya. Nah, bagaimana sifat-sifat matriks transpose ya. Yang pertama ini ya, dalam kurung A ditambah B pangkat transpose itu sama dengan A pangkat transpose ditambah B pangkat transpose ya. Demikian juga yang ini ya, ini sifat-sifatnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat sifat nomor 1 ya, A plus B jadi ini adalah matriks A berordo 2x3, matriks B juga demikian berordo 2x3. A ditambah B ya, pertama kita lihat dulu ya, A tambah B. Nah, berarti tinggal tambahkan saja A11 tambah B11, A12 tambah B12 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian saya tadi bukan pangkat ini ya, mulai kurang fokus. Ini maksudnya transpose, maaf. Jadi A ditambah transpose A ditambah B itu sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose. Jadi ini sifatnya ya, jadi ini nanti sama hasilnya dengan ini ya. Demikian juga ini ya, dan seterusnya. Ini transpose, mohon maaf. Oke, jadi kemudian ini adalah hasil matriks A ditambah matriks B. Oke. Nah, bagaimana transposnya ini ya? Matriks A ditambah matriks B berarti nanti ini jadikan kolom, ini juga jadikan kolom ya. Berarti A11 tambah B11 jadi kolom ya, A12 tambah B12. Nah, jadi kalau ini ya baris jadi kolom, kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Oke, nah sekarang kita mau buktikan apakah dia sama dengan A transpose ditambah B transpose. Oke, A transpose ya, kita lihat dulu A, matriks A ini ya, ditransposkan berarti ini jadi ini, kemudian ini jadi ini. Oke, B transpose ya, B transpose ini jadi ini, kemudian ini jadi ini. Oke, kita lihat
ya, dipindahkan sini ya. A transpose ini ya. Kemudian B transpose ini ya. Nah, dari sini tadi. Oke, ditambahkan berarti tinggal A11 tambah B11, A21, B21 dan seterusnya. Kita lihat sama tidak hasilnya. A tambah B transpose ya. Ini A11, B11, A21, B21. Sama dengan kalau dia dipecah A transpose ditambah B transpose. Sama. Ya, ini sama dengan ini ya. A11 tambah B11, A21 tambah B21, A12 tambah B. Oke, terbukti. Lanjut. Nah, kita lihat yang aturan nomor 2 ya. A transpose kemudian ditransposkan sama dengan A, matriks A. Oke. Kita lihat ini matriks A ya. Ini transpose matriks A, berarti ini menjadi ini menjadi ini ya. A transpose kemudian ditransposkan lagi ya, jadi ini ditransposkan ya, berarti ini jadi ini jadi ini ya, jadi kolom, ini jadi kolom ya. Nah, sama ndak ini dengan ini ya, A11, A12, A13, A21, A22, A23 sama ya. Nah, sama, berarti A transpose ditransposkan itu sama dengan matriks A ya. Terbukti lagi ya. Oke. Nah, kemudian terakhir ini slide terakhir terkait matriks simetri. Bagaimana yang dimaksud dengan matriks simetri ya? Bagaimana dikatakan matriks itu simetri? Sebuah matriks dikatakan simetri apabila hasil dari transpos matriks A sama dengan matriks A itu sendiri ya. Kalau dituliskan transposnya matriks A itu sama dengan matriks A. Yang mana contohnya? Contohnya ini ya. Matriks A itu ini kalau ditransposkan berarti ini jadi kolom, ini jadi kolom, ini jadi kolom. Tapi kalau kita lihat ternyata ini dan ini sama ya. 132, 132, 300, 200 ya. Jadi walaupun dia ditransposkan dia tetap menjadi sama dengan matriks A. Ini adalah matriks simetris ya. Ini contoh 1. Contoh 2. Ini matriks B ya. 21 dikasih jadi kolom, 12 dikasih jadi kolom. Tapi kita lihat ini sama ya, 21 12 21 12 walaupun sudah ditransposkan tetap nilainya sama dengan matriks itu sendiri ya, matriks B itu sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan matriks simetri. Oke? Nah, oke. Jadi itulah materi kita untuk hari ini ya. Terkait determinan matriks ya, kemudian juga sempat dibahas terkait jenis-jenis matriks dan transpose matriks ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, apabila ini bisa diperkaya di luar daripada perkuliahan ini ya. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Bagi yang mengikuti dan fokus, saya ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.